Halo pemirsa, senang sekali saya Sonia Wibisono dapat kembali menemani Anda di CEO Mindset, di mana hari ini kita kedatangan bintang tamu narasumber yaitu Bapak Willy S. Dharma sebagai Presiden Director dari Adira Insurance. Halo Pak Willy, apa kabar? Baik, Selamat halo datang di Mbak CEO Sonia. Mindset nih Pak, di mana kita nanti akan ngobrol-ngobrol mengenai apa sih yang menjadi mindset Bapak nih sebagai seorang direktur dan khususnya Adira Insurance ya Pak ya. Betul. Mungkin sebelumnya boleh dikasih tahu dulu kepada pemirsa Adira Insurance tuh bergerak di bidang apa aja sih Pak? Oke, jadi sesuai dengan namanya, Adira Insurance adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum. Ya, Jadi kalau di Indonesia itu asuransi itu pada dasarnya itu dibagi dua, walaupun ada asuransi yang lain, asuransi sosial, tapi pada umumnya dibagi antara asuransi umum dan asuransi jiwa. Nah, tapi di Indonesia tidak boleh tuh satu perusahaan itu melakukan dua-duanya. Jadi kita lebih ke asuransi umum atau asuransi non jiwa gitu. Jadi yang kita lakukan misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi untuk properti, pengangkutan, engineering dan sebagainya. Oh, tapi Adira lebih dikenal juga untuk rental mobil biasanya ya Pak ya? Atau ada apa aja sih Pak grupnya Adira ini? Sebetulnya Adira itu bisnisnya sebetulnya pada waktu itu pertama didirikan itu dia lebih banyak di bisnis yang ada hubungannya dengan otomotif. Jadi ada dealership, dealer kendaraan bermotor, kemudian baik itu mobil maupun sepeda motor, kemudian Adira Finance yang lebih banyak melakukan financing di kendaraan bermotor, dan kemudian Adira Insurance. Oh, ya, dan kemudian latar belakang Pak Willy kalau boleh tahu dulu sebelumnya apakah di bidang insurance juga atau CEO di bidang lain Pak? This is a good question. Jadi saya tuh malang melintang sebetulnya. Oh gitu, dari start kuliah di mana Pak kalau boleh tahu? Kuliahnya di Bogor, jadi saya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Ya, bukan pertanian dong? Pertanian. Oh pertanian. Ya, makanya orang bilang IPB itu bukan pertanian ya? tapi institut fleksibel banget. Oh gitu, fleksibel banget ya. Oh benar-benar, soalnya dari pertanian tuh bisa kemana-mana ya Pak ya? Bisa ekonomi, bisnis, akuntansi ya. Iya. Ya. Nah, jadi Selesai saya kuliah, terus kemana? Saya pernah 1-2 tahun itu di industri garment. Kemudian setelah itu saya masuk di grup Astra. Dan dimulai dengan di trading company. Jadi waktu itu kami menjual Kodak film, kamera dan sebagainya. Setelah itu biasa kalau di Astra itu kan dipindah-pindah. Dari mulai di trading, kemudian saya pindah ke consumer finance, ACC, Astra Credit Company. Kemudian akhirnya saya ke Astra Insurance. Di situ lah awalnya saya berkenal dengan industri asuransi ini. Iya, gitu. apa sih Pak yang menariknya industri asuransi? Kalau di luar negeri kan memang sudah mengglobal banget ya, termasuk asuransi kesehatan juga. Cuman kalau di sini kan orang ya masih kadang-kadang ambil, kadang-kadang enggak. Ya justru disitulah challenge-nya. Kenapa waktu itu akhirnya saya menerima tawaran untuk mengambil industri ini. Ya karena seperti you bilang awareness-nya masih rendah sekali. Jadi asuransi itu di Indonesia itu sumbangannya kepada GDP itu sangat rendah. Padahal di luar negeri, di negara-negara maju itu sumbangan terhadap GDP itu bisa 15-20% sehingga bisa menggerakkan ekonomi lebih besar gitu ya. Nah itulah sebetulnya challenge yang saya lihat bisa kita lakukan di Indonesia ini juga gitu. That's the reason why I choose juga industri ini. Nah, setelah dari Astra yang insurance itu, Bapak ke perusahaan lain? Saya sempat sebentar jedah di luar asuransi, tapi kemudian akhirnya balik lagi ke industri ini. Kenapa Pak? Ke jedanya ke apa? Ke berhubungan dengan keuangan juga ya? Iya, ada hubungannya dengan consulting dan keuangan gitu ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke industri insurance, Adira Insurance. Kenapa balik lagi Pak? Apa tertarik insurance? Ya, kebetulan ada tawaran yang menarik, yang susah tidak ditolak. Yang susah ditolak. Bukan menarik ya, tapi nggak bisa ditolak gitu ya Pak ya. Jadi saya terima challenge-nya untuk start from zero juga. Jadi Adira Insurance ini waktu
jadi saya yang membangun yang Bapak membangun ya. ini. Apa waktu itu challenge-nya Pak atau tantangannya waktu membuat asuransi dari nol? Ya sebetulnya saya melihat bahwa industri ini opportunity-nya masih besar sekali, ya, sehingga itulah sebenarnya salah satu kenapa saya akhirnya putuskan I think I take the challenge, and then coba kembangkan. Tapi seberapa penting sih Pak asuransi itu gitu? Kalau misalnya di luar negeri kan memang semua rumah sakit kayaknya udah menerima asuransi. Cuma kalau di sini kan paling kalau kita ke dokter belum tentu bisa diasuransiin, atau harus rumah sakit tertentu aja. Rumah sakitnya juga kadang-kadang mungkin yang nggak bagus-bagus amat gitu Pak. Mungkin Mbak Sonia tahu ya, kalau di luar negeri itu kan kalau kita tidak mempunyai asuransi, ke dokter, ke rumah sakit mahal sekali kan, dan mungkin lama-lama kita juga merasakan hal itu di sini. Jadi dengan adanya asuransi sebetulnya kita melakukan risk management. Ya, asuransi kan salah satu cara untuk risk management. Ya, soalnya makin lama makin naik nih Pak harga-harga ya, termasuk jadi kita harga. manage, kita punya risk karena kita punya jiwa, kita punya kesehatan, kita mempunyai aset itu baik rumah, kendaraan, itu kan harus kita lindungi, ya. Jangan sampai asetnya itu jatuh kan. Ada nggak sih kalau kayak pemain biola gitu untuk asuransi tangannya atau main piano itu ada ya Pak ya? Itu sangat umum di luar negeri ya, walaupun di sini itu masih belum terlalu umum, tapi that's selain asuransi rumah sakit tadi jiwa juga ya Pak ya? Terus kebetulan kalau Adira itu kan seperti tadi saya katakan kita di asuransi non jiwa. Oh non jiwa. Jadi berarti semua yang bukan jiwa termasuk kesehatan sebetulnya. Personal accident. Kemudian kendaraan bermotor. Punya rumah, punya gedung, punya pabrik, punya apapun termasuk liability. Ibu Sonia sebagai dokter misalnya. Bisa saja kan sekarang orang sudah mulai dituntut kan. Ini kalau di luar negeri semua gitu ya, dokter punya asuransi ya untuk menuntut gitu ya Pak ya kalau dituntut ya. Jadi itu ada yang namanya produknya professional indemnity insurance. Selain dokter siapa lagi tuh Pak biasanya yang pakai insurance untuk profesional? Accountant, yang punya profesi lah ya. Accountants, doctors, kemudian kayak lawyers. Oh yang jasa gitu, memberikan jasa dan bisa dituntut akan jasanya tadi ya, seram sekali nih Pak. Oke Pak Willy, tadi kita udah habis bicara mengenai insurance. Nanti setelah break saya akan menanyakan mengenai background keluarga. Mungkin siapa dari ayah ibu yang paling dominan berpengaruh untuk Bapak dan apa yang bisa membuat Bapak sukses nih menjadi seorang direktur nih Pak ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, kembali lagi tentunya apabila Anda masih ada saran, kritik atau pertanyaan Anda dapat SMS ke 0896 kali 788. We'll be back after this.